Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cerdas. Jumpa lagi bersama dengan Riris di Radio Suara Gersik. Religius, cerdas, dan bermanfaat. Ya sahabat cerdas, 1 jam ke depan nanti Riris akan menemani sahabat cerdas pada program Talk Show Niaga bersama Rumah Sakit Nyai Ageng Pinatih. Nih sahabat cerdas, ya sedikit berbeda ini ya, tentunya sedikit berwarna juga. Hari ini Riris akan menemani sahabat cerdas pada program Talk Show Niaga. Nah, apa sih temanya? Yakni menghadapi tuberkulosis pada saat puasa. Sahabat cerdas, gimana nih puasanya? Lancar-lancarkah atau ada sudah hentian gitu ya untuk perempuan gitu. Nah ini pastinya semoga dalam bulan suci bulan Ramadan ini puasa teman-teman sahabat cerdas yang ada di rumah lancar semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya sahabat cerdas, hari ini sudah hadir di studio Suara Gersik bersama dengan Dr. Devi Triani Putri, spesialis paru dari Rumah Sakit Nyai Ageng Pinatih. Selamat pagi dokter. Iya, selamat pagi. Ya, gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kabar dari Dokter Triani. Saya panggilnya siapa ini? Dokter Devi. Dokter Devi ya. Dokter Devi sehat. Kabar saya juga sehat. Semoga kabar sahabat cerdas yang ada di rumah yang lagi nonton nih dalam kondisi sehat-sehat saja ya sahabat cerdas. Baik, sahabat cerdas menghadapi penyakit tuberkulosis saat ini, saat puasa nih. Nah, sahabat, penyakit TB ini merupakan penyakit endemik di dunia. Diperkirakan kasus kematian akibat tuberkulosis ini mencapai 1,7 juta orang per tahunnya. Dan negara Indonesia sendiri menduduki peringkat kedua di dunia sebagai negara dengan kasus tuberkulosis tertinggi nih. Kurangnya kesadaran masyarakat dengan gejala tuberkulosis, lalu lambatnya penanganan menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian dari kasus tuberkulosis ini. Nah, dengan adanya peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia pada tanggal 24 Maret lalu, ini kita akan membahas mengenai menghadapi penyakit tuberkulosis saat puasa. Bersama dengan Dr. Devi, nanti sahabat cerdas bisa langsung bertanya langsung nih di kolom live YouTube Suara Gersik gitu ya. Nanti Riris juga akan sedikit menjelaskan dan juga menyampaikan kepada Dr. Devi yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Baik dokter, kita nanti kan akan membahas mengenai penyakit tuberkulosis ya dokter ya. Betul. Sebelumnya kita harus paham nih dok, penyakit tuberkulosis sendiri itu sebenarnya apa sih dok? Iya, jadi penyakit tuberkulosis sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dan untuk tuberkulosis sendiri itu tidak hanya menyerang organ paru, Mbak. Jadi bisa organ-organ selain organ paru. Organ apa saja itu dok? Semua, pada umumnya semua organ itu bisa terkena, seperti kelenjar getah benih, kemudian selaput otak, atau yang kita kenal dengan meningitis TB, kemudian TB tulang, pada pencernaan ada TB usus, jadi memang hampir semua organ itu bisa terkena TB. Ini yang saya tahu ternyata tuberkulosis hanya ada pada paru, ternyata salah ya dok ya? Ternyata tidak, iya. Jadi bisa hampir semua organ bisa terkena. Oh, wow, ini juga pengetahuan baru nih untuk saya dan juga pastinya sahabat cerdas masih awam ya mendengarkan ternyata TB ini bisa menyerang atau menjangkit dari organ-organ selainnya dalam tubuh manusia ya dok. Betul. Ya. Baik dokter, untuk siklus penularannya sendiri, tadi dokter sempat menjelaskan bahwasanya penyakit TB ini penyakit yang menular ya dok ya? Betul sekali. Nah, siklus penularannya itu seperti apa dokter? Ya, jadi untuk penularannya itu ditularkan melalui udara yang terinhalasi. Jadi kumannya itu berada di udara, kemudian dihirup oleh penderita TB itu. Nggih, betul sekali. Jadi akhirnya pasiennya tertular. Berarti memang melalui udara dan dahak gitu ya dok ya? Atau dahak kecil gitu ya ketika Ya, kita berbicara gitu dok? Ya, waktu apabila percikan-percikan itu juga bisa. Jika kalau waktu percikan, maka kan kumannya juga akan terinhalasi, akan berterbangan di udara, kemudian akan terinhalasi.
Baik. Ya ternyata itu tadi cukup menakutkan juga ya, Dok ya. Betul sekali. Berarti kalau semisal memang kita tahu siklus penularannya seperti itu ya, Dok ya. Adakah klasifikasi tertentu, dokter, ini bentuk TB paru yang tingkatannya seperti ini, tingkatnya seperti itu, semakin tinggi dan lain sebagainya gitu, dokter? Klasifikasi untuk keparahan. Iya, mungkin. Untuk Atau jenisnya juga ada mungkin, dokter? Kalau untuk gejala itu kurang lebihnya sebetulnya sama. Kurang lebihnya memang sebetulnya sama. Namun kalau untuk keparahan itu biasanya kita melihat dari foto ronsen. Kalau memang lesinya atau kerusakan dari parunya sangat luas, biasanya kita mengkategorikan itu dengan yang berat, Tapi kalau untuk gejalanya kurang lebihnya itu sama. Kecuali kalau memang ada komplikasi dari penyakit TB-nya sendiri. Ya, betul, komplikasi dari TB-nya itu. Untuk klarifikasinya sendiri, dokter, apakah TB ini ada memiliki beberapa jenis gitu, dok? Jenis apa ya? Tidak ada. Tidak ada berarti ya, dok ya? Berarti Tidak memang ada. hanya ada tingkatan gitu ya, dok? Iya, untuk keparahannya aja. Gitu ya, betul, dok, ya? betul Baik. sekali. Untuk faktor penyebab sendiri, dokter, dari penyakit tuberkulosis ini apa saja, dokter? Penyebabnya tetap sama, kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyebabnya itu. Penyebabnya hanya kuman itu aja. Itu kuman berarti ya, dok? Iya, betul, itu kuman. Apakah itu bisa dibasmi, dokter? Ya, bisa disembuhkan. disembuhkan. Penyakit tersebut bisa disembuhkan. Betul. Berarti ini juga mungkin banyak dari masyarakat ya, dok ya, mempunyai stigma bahwa penyakit tuberkulosis ini tidak bisa disembuhkan, gitu, dok. Banyak dari mereka yang juga takut kepada orang-orang yang menderita atau terjangkit adanya penyakit tuberkulosis ini. Nah, bagaimana nih, dok, ketika kita mengetahui gejala awal gitu, atau gejala awalnya ini sendiri seperti apa, dokter, pada penderita penyakit tuberkulosis ini? Ya, jadi kalau untuk gejalanya itu sebetulnya tergantung dari organ yang terkena. Jadi misal kalau itu terkena di selaput otak atau meningitis TB, maka gejalanya pasien bisa saja tidak sadar atau mengalami pusing-pusing. Itu kalau meningitis TB. Kalau pada TB kelenjar, gejalanya mungkin hanya pembesaran kelenjar getah bening. Sedangkan kalau untuk bagian paru, karena saya dokter paru, gejalanya pada umumnya adalah batuk 2 minggu, kurang lebih 2 minggu, bisa disertai dengan batuk darah, dan ada gejala lainnya, seperti ada keringat malam, penurunan nafsu makan, berat badan. Untuk hal itu, kita harus lebih aware, apakah batuk yang sekian lama, apakah itu batuk biasa, atau jangan-jangan itu adalah suatu TB. Iya, ini betul sekali ya, dokter Devi ya, harus aware kepada diri kita sendiri ya, betul. Dok ya. Kalau misal kita batuk lama, kadang kita mikir, ini karena es gitu ya, dok ya, iya. Belum sembuh karena memang nggak diobatin. Waduh, ini jangan dibiasakan ya, dok ya, jangan diwajarkan gitu, karena memang ini juga termasuk salah satu gejala awal dari penyakit tuberkulosis ini, sahabat cerdas. Baik, dokter, kalau semisal kita sudah mengetahui gejala awal tadi yang sudah disebutkan oleh dokter, yang pertama adalah batuk secara lama gitu ya, kurang lebih 2 minggu lebih gitu. Terus kemudian ada apa tadi, dok? Ada penurunan berat badan, nafsu makan, kemudian ada keringat malam. Jadi karena metabolismenya meningkat, pada saat malam hari pasiennya itu berkeringat. Sekalipun udaranya tidak panas, tapi tetap pasiennya berkeringat. Itu kita harus mewaspadai. Nah itu, dok, ketika batuk darah juga bisa. Oh ya, batuk darah juga. Ini juga, aduh, ini lumayan betul. Wow gitu ya, sahabat cerdas ya. Ternyata penyakit tuberkulosis ini juga memiliki gejala yang cukup bisa kita rasakan sendiri ya, dok ya. Dan kita harus peduli gitu terhadap tubuh kita, bahwasanya ketika kita batuk gitu secara lama, kita harus benar-benar segera periksakan ke dokter ya, dok ya. Betul. Nah itu, dokter, ketika kita mengetahui bahwasanya gejala awal itu sudah kita rasakan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, dok? Ya, jadi kalau memang kita merasa atau di lingkungan kita menemukan ada pasien batuk lama, kemudian kok berat badannya tambah kurus, saran saya alangkah baiknya yang pertama ke dokter, khususnya ke dokter spesialis paru. Nanti dari dokter spesialis paru itu biasanya akan memeriksakan dahak, dan juga akan foto ronsen kan. Jadi untuk screening awal biasanya kita memfoto ronsen kan. Karena kan untuk gejala batuk sendiri kan bervariasi. Betul, dok. Tidak hanya TB. Pada umumnya semua gejala penyakit paru itu batuk, sesak. Namun kan kita harus bisa lebih membedakan lagi. Untuk itu kita perlu spesifik pemeriksaan. Biasanya kita ronsen sebagai
langkah awal. Langkah awal gitu ya dok. Betul. Yang pastinya harus segera periksakan ke dokter terlebih dahulu ya dok ya. Betul, segera hubungi dokter, khususnya dokter spesialis paru. Baik. Ya, kalau semisal dari orang yang terinfeksi sendiri dokter, adakah umurnya mungkin dok? Dari rentan usia berapa sampai berapa gitu yang rentan terinfeksi dari penyakit tuberkulosis ini? Ya, ini tadi kan yang ditanyakan kan tentang infeksi. Ya. Sebelumnya saya ingin menggarisbawahi bahwa orang yang terinfeksi itu belum tentu orang yang sakit TB. Jadi terinfeksi TB bukan berarti dia sakit TB. Oleh karena itu memang ada beberapa kelompok-kelompok yang beresiko terkena infeksi dan ada beberapa kelompok yang apabila sudah terinfeksi dia bisa terkena sakit TB. Namun kalau dari segi usia pada umumnya itu tidak ada batasan. Jadi mulai dari usia yang dini atau yang anak kecil sampai mereka yang sudah usia lanjut itu bisa saja terkena. Waduh, ini cukup menakutkan juga ya dok ya. Ternyata memang anak kecil pun masih bisa terkena ya dok ya? Sangat bisa. Untuk anak kecil itu sangat bisa sekali. Baik, untuk sendiri pengobatannya dokter, itu seperti apa dokter? Ketika penderita penyakit TB ini sudah berobat, terus kemudian pengobatan dari pasiennya sendiri seperti apa? Ya, kalau untuk pengobatannya, memang pengobatan TB itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi pada umumnya itu 6 bulan, minimal 6 bulan. Itu pun kalau yang TB yang sensitif obat. Kalau yang TB yang sudah kebal obat itu bisa minimal bisa sampai 9 sampai 1 tahun. Tapi kalau yang sensitif obat itu minimal 6 sampai 9 bulan. Jadi memang cukup lama. Waduh, cukup lama ya dok ya? Cukup kalau lama semisal sekali. itu harus berurutan, harus terus seperti itu atau bisa stop atau seperti apa dokter? Iya, yang jelas karena lama itu kita harus edukasi ke pasien untuk ya harus sabar menghadapi waktu yang sangat lama itu dan jangan sampai putus berobat. Karena kalau sudah putus nanti penyakitnya akan semakin lebih parah dan yang paling membahayakan adalah orang tersebut bisa menularkan ke orang lain. Baik dokter, kalau semisal putus sendiri, apakah itu mengulang sejak awal gitu, dari awal gitu dok? Kan itu kan tadi dokter bilang hampir kurang lebih 6 bulan atau 9 bulan. Betul. Lamanya dokter. Nah ketika di pertengahan bulan mungkin 5 bulan gitu atau 4 bulan gitu, nah itu antara lupa atau seperti apa, entah tahu ya dokter masalahnya seperti apa, itu berhenti gitu dok. Nah, itu bagaimana? Ya, jadi kalau putus, kita lihat dulu putusnya berapa lama. Kalau putusnya 1 bulan, maka kita harus cekkan dahak ulang. Karena kita juga ingin mengetahui apakah ini termasuk yang sensitif obat atau yang kebal obat. Karena nanti berdampak untuk pengobatan selanjutnya. Tapi kalau umpamakan putusnya hanya 1 hari, 2 hari, tidak ada masalah, kita lanjutkan aja terapinya. Baik, berarti memang dilihat terlebih dahulu lagi ya dok ya? Betul, kondisi nanti dari dokter itu. paru akan mengkaji ulang tentang range atau batasan waktunya itu untuk selama putusnya berapa lama. Baik, itu obatnya seperti apa dokter? Kalau untuk obatnya memang banyak ya, jadi obatnya itu bukan cuma 1, jadi memang obatnya banyak, namun dari pemerintah sendiri itu memang ada suatu program, jadi obat yang banyak itu dikemas dalam 1 obat. Dari 4 obat itu dikemas dalam 1 obat supaya pasien itu lebih mudah ya dok? Lebih mudah, betul, lebih mudah sehingga menurunkan ketidakpatuhan. Karena kalau obat banyak, kemudian diminum dalam jangka waktu yang lama, bisa-bisa pasien bosan, lupa, itu akan sangat lebih banyak beresiko, betul. Dan selain itu juga lebih meminimalisir efek samping kalau sudah dalam 1 obat. Betul. Berarti untuk obat tuberkulosis ini sendiri di dok? Pemerintah? Ya, karena memang untuk TB sendiri itu sebenarnya kan penyakit dunia. Jadi karena penyakit dunia dan itu sudah diakui oleh WHO, maka pemerintah sendiri itu juga sangat memperhatikan penyakit TB ini. Oleh karena itu ada hari sendiri kan untuk TB tanggal 24 Maret kemarin, Hari TB Dunia. Karena memang itu termasuk salah satu penyakit yang sudah
diakui di Demikian, Dok, ya. dunia. Betul, masalah yang sudah terjadi di dunia. Baik dokter, apakah ada pantangan dari si pasien ini dokter, makanan mungkin atau minuman yang harus dia konsumsi gitu dok? Ya, sebetulnya kalau untuk makanan dan minuman itu tidak ada. Itu tidak ada pantangan khusus, tidak ada. Justru malah kita harus anjurkan pasiennya itu harus mau makan atau banyak makan. Khususnya makanan atau minuman yang tinggi protein. Jadi kita memang tekankan untuk sebaiknya makan minum yang tinggi protein. Jadi seperti minum susu, makan telur, seperti itu. Untuk membantu penyembuhan dari infeksinya. Seperti itu. Tapi untuk pantangannya, untuk pantangannya memang tidak ada. Tapi sebaiknya kita harus menghindari makanan atau minuman yang mencetus batuk. Jadi yang mencetuskan batuk. Kalau untuk makanan, seperti makanan yang beremah-remah. Beremah-remah itu seperti keripik, kerupuk, kue-kue kering. Dimana kalau kita cubit sedikit itu kan ada remahannya. Ya, betul, nah, dok. takutnya nanti remahannya itu Menimbulkan membuat ya betul serik di tenggorokan sehingga nanti menimbulkan batuk, kacang-kacangan termasuk. Kemudian makanan yang terlalu berminyak seperti gorengan. Sebetulnya boleh berminyak tapi tidak boleh yang terlalu berminyak. Takutnya karena terlalu berminyak itu nanti menimbulkan batuk. Sedangkan kalau untuk minuman sendiri yang memicu batuk seperti minuman yang terlalu dingin atau terlalu manis, termasuk minuman berpengawet. Dan usahakan jangan minuman yang berserbuk tidak larut seperti coklat, kopi. Itu kalau kita aduk masih ada serbuk-serbuknya. Takutnya nanti serbuk-serbuknya itu akan memicu batuk. Ya, tapi untuk khususnya sendiri sebetulnya tidak ada. Selama kondisi pasiennya itu bisa menerima hal-hal tersebut dan tidak menimbulkan gejala, tidak ada masalah pasiennya mengkonsumsi yang tadi saya sebutkan. Baik, ini cukup jelas ya Dokter Devi sampaikan gitu. Ternyata memang tidak ada pantangan makanan dan minuman Khusus, ya dok betul. ya. Hanya Bagi mengurangi pasien. hal-hal yang memicu Menimbulkan batuk aja. memicu betul. batuk gitu. Ya, saya ulas lagi bahwasanya kalau semisal sahabat cerdas ini ada yang menderita penyakit tuberkulosis ini, yang pertama adalah segera periksakan diri ke dokter spesialis paru, ya dokter ya. Baik, setelah itu ketika sahabat cerdas ataupun keluarga gitu memang sudah didiagnosis terkena penyakit tuberkulosis ini, harus berikhtiar dan sabar gitu. Karena memang pengobatannya sendiri cukup lama sahabat, yakni kurang lebih 6 bulan hingga sampai 9 bulan gitu lamanya. Karena apa? Karena memang dari bakteri betul dari bakterinya Mycobacterium. sendiri, Mycobacterium ini cukup sulit untuk diuraikan gitu ya dok, agar TB ini sembuh gitu, hilang gitu ya dok ya. Makanya butuh waktu yang cukup lama. Ya. Baik. Untuk pantangannya sendiri tadi Dokter Devi sampaikan bahwasanya tidak ada pantangan yang khusus gitu ya untuk pasien penderita tuberkulosis ini, melainkan menghindari makanan atau minuman yang memicu adanya batuk, seperti makanan itu tadi yang terlalu berminyak, terlalu remah-remah gitu ya dok ya. Terus kemudian untuk minumannya sendiri yang terlalu dingin dan terlalu manis, termasuk minuman berpengawet sama yang berserbuk tidak larut. Ya, ini juga pengetahuan baru bagi saya ternyata dok. Ternyata penyakit TB ini juga cukup harus diwaspadai ya dok ya. Seperti apa yang harus kita lakukan nantinya agar hidup kita ini tetap jauh dari kata penyakit gitu dokter. Betul. Baik, gaya hidup seperti apa sih dok agar diri kita ini terhindar dari penyakit tuberkulosis ini? Ya, jadi kalau untuk gaya hidup sendiri, sebetulnya kan untuk TB sendiri itu kan juga tergantung dari daya tahan tubuh kita. Betul. Jadi yang pertama itu adalah ya tentu hygiene, kebersihan tentang diri sendiri. Ya kita biasakan cuci tangan, apabila ada kerumunan kita pakai masker, itu yang pasti yang pertama. Kemudian yang kedua dari lingkungan juga. Jadi seringkali rumah-rumah di Indonesia itu tidak ada ventilasi untuk pertukaran siklus udara. Sedangkan kuman TB sendiri itu dia penularannya memang lewat udara yang terhirup. Ya, jadi lewat udara yang terhirup.
Jadi bisa lewat droplet, bisa lewat airborne. Apabila tidak ada sirkulasi, tentu kumannya akan menempel di situ-situ aja dan itu bisa kemungkinan terhirup oleh pasien. Kemudian yang ketiga, karena memang menyangkut daya tahan tubuh, oleh karena itu kita juga harus meningkatkan daya tahan tubuh kita, seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, terutama yang tinggi protein, kemudian jangan lupa olahraga. Seperti itu. Ya, ini harus apa ya dok ya, harus disosialisasikan kepada sahabat cerdas ya dok ya. Ternyata ventilasi pada rumah itu sangat penting ya dok. Betul sekali untuk sirkulasi, keluar masuknya udara. Baik, itu juga harus digarisbawahi ya sahabat cerdas. Kalau misal ingin bikin rumah itu harus ada ventilasinya, betul Iya, ya dok ya. betul. Seringkali kamar tidur kita itu mungkin nggak ada ventilasi ke luar gitu. Mungkin nanti harus ada atau ada dibenahi exhaust. lagi gitu ya dok ada ya. dibenahi lagi untuk pertukaran udaranya. Karena memang sehari-hari kita bisa saja di ruangan tersebut itu lama gitu. Betul Jadi kita nggak tahu kumannya itu ada di mana saja gitu ya dok. Betul ya. sekali. Baik dokter. Kalau semisal itu tadi sudah dokter sampaikan ya dok ya. Ini kan di bulan Ramadan dok. Betul. Nah, bagaimana kepada pasien penyakit TB ini dok? Apakah diperbolehkan untuk berpuasa atau tidak? Iya, jadi untuk penyakit TB itu pasien boleh puasa ya, boleh sekali, selama memang kondisinya memang memungkinkan. Artinya kalau memang kondisinya berat, pasiennya sesak sekali, batuk, lemes gitu, ya jangan dipaksakan puasa. Jadi lebih baik ya insya Allah Maha tahu ya kita tidak usah puasa karena memang kita sedang sakit. Tapi kalau memang gejalanya itu ringan dan kita dirinya ini merasa mampu, kita merasa mampu untuk menjalankan puasa, itu boleh saja kita menjalankan puasa. Boleh. Jadi tidak ada ini khusus. Kalau untuk puasa. obatnya sendiri untuk minumnya nggak terganggu ya dok berarti? Jadi untuk obat TB itu diminumnya itu cukup sehari 1 kali. Dan pada saat perut kosong. Jadi karena pada saat perut kosong bisa diminum setelah sebelum makan atau minimal 2 jam setelah makan. Seringkali kalau pada pasien saya itu saya anjurkan untuk minum obatnya itu malam sebelum tidur. Karena pada umumnya di Indonesia itu makan malam itu berkisar jam 6, jam 7. Iya, jam betul, 6, jam 7 malam. Jadi kalau pasien tidur jam 9, jam 10 itu berarti kira-kira sudah 2-3 jam setelah makan. Diharapkan 2-3 jam setelah makan itu posisi makanan tuh sudah agak kosong dari lambung, sudah keluar dari lambung, jadi obat TB bisa masuk. Jadi tidak ada masalah, kita berbuka waktu jam buka, kemudian sebelum tidur kita tetap mengkonsumsi obat TB. Betul sekali. Berarti untuk pasien penderita penyakit tuberkulosis tidak perlu khawatir ya dok ya. Betul. Kalau memang dirinya mampu untuk berpuasa silahkan ya dok ya. Iya, Yang penting jangan dilupakan untuk minum obatnya. Iya, Itu tidak yang boleh paling penting. putus dan harus bisa mengukur kemampuan diri. Baik. Dokter, untuk penyakit tuberkulosis ini sendiri, ketika tingkatannya parah gitu ya dok ya, Iya. apakah ada komplikasi kepada organ-organ yang lainnya dokter? Kemungkinan? Iya, bisa sekali. Jadi untuk komplikasi, apabila memang sudah tingkat parah, itu komplikasinya itu bukan hanya ke organ itu aja, tapi sudah ke organ yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan pasien dengan TB paru, Ya. apabila memang mungkin gejalanya berat atau pasiennya mungkin terdeteksinya sudah terlambat dan pengobatannya ya, tidak teratur, ya semacam itu, intinya pengobatannya sudah terlambat, itu bisa saja dia tidak hanya terkena organ paru, jadi bisa saja terkena di pembungkus paru, namanya pleura. Jadi pasiennya bisa ada cairan di pembungkus pleuranya itu, atau ada udara yang terjebak, itu juga bisa. Jadi memang ada komplikasi-komplikasi di organ-organ sekitar. Baik. Apakah ketika penderita itu sudah tingkatnya parah dokter, apakah itu masih bisa disembuhkan? Bisa sekali, bisa sembuh. TB bisa sembuh. Caranya ya. Berarti sama dengan Obatnya obatnya? sama, betul. Iya, Berarti obatnya sama. Untuk
apa ya dok ya, semangat hidup penderita Betul. penyakit TB ini tidak perlu khawatir ya dok ya, karena Betul memang sekali. penyakit TB ini bisa disembuhkan. Iya, Dan betul. ada obatnya. Dan ada obatnya. Betul sekali. Ya dokter, saya beralih kepada mitos atau fakta nih dok. Iya. Mitos atau fakta dokter, penyakit TB ini tidak boleh menyusui kepada anaknya, ibu mungkin ya. Seorang wanita tidak boleh menyusui kepada anaknya. Ini mitos atau fakta? Ya, untuk yang ini mitos ya. Jadi pada apabila seorang ibu mengkonsumsi obat TB tetap boleh menyusui anaknya. Meskipun memang baik itu obat, makanan, apapun yang dimakan oleh seorang ibu itu tetap ada ekskresinya di air susu. Tetap ada ekskresinya di air susu, tetap mempengaruhi air susu. Tapi itu tidak ada masalah untuk anaknya dengan menyusui, itu tidak ada masalah. Berarti mitos ya dok ya? Mitos, jadi tetap boleh, karena memang bayar bagaimanapun air susu ibu itu sangat penting untuk bayi. Kesehatan bayi, betul, dok. karena Imun mengandung bayi. iya betul, karena untuk imun, kemudian proteinnya juga sangat tinggi. Ya mungkin memang ada kandungan obatnya, tapi itu hanya sekian persen saja, dan itu tidak ada masalah untuk bayinya. Kalau semisal untuk tingkat penularannya sendiri dari ibu ke anak itu apakah memungkinkan dokter? Iya, bisa, sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Jadi pada saat menyusui saya sarankan mungkin ibunya memakai masker ya. Terutama mungkin pada waktu awal-awal terkena TB. Jadi 1-2 bulan pertama itu yang sangat penularannya kan sangat tinggi. Pada saat 1-2 bulan pertama pengobatan TB sebaiknya pakai masker. Tapi di atas 2 bulan penularannya sudah sangat menurun. Ya. Baik, berarti itu tadi mitos atau fakta seorang ibu yang penderita penyakit TB itu boleh menyusui anaknya, ternyata mitos sahabat cerdas. Karena apa? Kandungan dari obat dari TB itu sendiri itu masih aman ya dok? Iya, betul, masih aman. Dan anaknya ini, bayi dari seorang ibu ini juga sangat perlu dan penting gitu ya dok? Betul. Untuk menikmati atau kandungan dari zat-zat ASI itu ya, sendiri. gizi-gizi yang lain ada di air susu. Baik, Betul. cuman yang paling dipentingkan adalah seorang ibunya itu harus memakai masker atau lebih apa ya dok, melindungi dirinya sendiri kepada bayinya itu agar tidak ditularkan gitu ya dok ya. Betul sekali. Baik, selanjutnya dokter, mitos atau fakta penyakit TB tidak bisa menular jika orang yang berada di dekat si penderita dalam kondisi sehat. Orang sakit TB menularkan ke orang sehat. Iya. Ya. Bisa menularkan ya, sangat bisa. Ke orang sehat sangat bisa. Berarti ini juga mitos ya dok ya, karena memang tadi pertanyaannya adalah penyakit TB tidak bisa menular jika si penderita ini berada pada orang yang sehat gitu. Jadi kalau semisal orang yang sehat pun gitu ya dok ya, bisa kena terinfeksi TB. wow. Terutama bagi mereka yang kontak erat. Mungkin kalau cuman Bertemu, bertemu hanya sesaat atau sekali, dengan itu mungkin tidak terlalu mungkin tidak terlalu Kemungkinan besar tertular ya, tertular kemungkinan besar tidak. Tapi kalau itu kontak erat, jadi misalkan anak dengan orang tuanya, mungkin anaknya sehat, kondisinya sehat, orang tuanya sakit atau sedang dalam masa pengobatan TB atau dicurigai sakit TB, tentu itu bisa menularkan ke anak sekalipun anaknya itu sehat, bisa. Baik, ya, ini juga pengetahuan baru bagi saya dok. Ternyata memang penyakit TB ini nggak boleh dimain-mainkan ya dok ya, dan harus aware pada diri kita sendiri. Kalau memang untuk kita lihat nih lingkungan sekitar kita, apakah ada gejala awal yang memang tadi sudah disebutkan oleh dokter Devi, sebaiknya kita memakai masker ya dok ya, ketika berada di dekat orang tersebut dan juga menghindari kontak erat gitu ya dok ya. Betul. Nah ini dokter, ketika ada lingkungan kita yang menderita penyakit TB ini biasanya kan dijauhi ya dok ya. Nah itu bagaimana tanggapan dokter atas stigma orang seperti itu dok? Karena memang seharusnya kan penderita ini butuh semangat gitu ya dok ya, butuh
orang-orang sekitar yang harus menemani mereka untuk semangat Iya. hidup lagi gitu. Iya, Seperti betul. apa tanggapan dokter? Iya betul, jadi memang penderita TB itu memang butuh support ya, istilahnya butuh support sistem dari lingkungan sekitarnya. Jadi memang karena dia itu sedang sakit, dia tidak bisa untuk healing dirinya sendiri itu tanpa dukungan dari sekitar Betul. itu juga tidak bisa. Sebagai contoh aja, pada pasien yang sakit TB, dia untuk ke rumah sakit aja kadang kan minta anter. Jadi ya tidak bisa kita kalau menjauhi pasien TB itu ya enggak bisa. Jadi justru harus kita dukung supaya sembuh pasiennya. Baik. Kalau semisal ada penyakit TB seperti itu, penderita seperti itu berarti otomatis bisa diisolasi ya dok ya? Ataupun bisa Tidak tinggal usah, serumah? cukup dengan pakai masker saja. Cukup seperti itu ya dok? Iya, dan mungkin jaraknya kalau Dibatasi. memang ngobrol jaraknya agak dibatasi gitu aja. Baik. Tapi enggak ada masalah. Ya itu tadi termasuk tanggapan dari dokter Devi ya sahabat cerdas. Jadi kita jangan sampai menjauhi ya dok ya Iya, penderita betul. dari penyakit TB ini. Karena memang mereka juga manusia yang sama seperti kita Iya, dok ya. betul. Memiliki Dan harus ada sirkulasi udaranya ya. ya itu yang paling penting ya dok Iya, ya. Paling bisa penting mungkin biar ada sirkulasi udaranya. ada udara yang masuk dan keluar gitu. Betul Jadi bisa sekali. bertukar terus gitu ya dok. Iya, betul. Baik, untuk dokter Devi sendiri ada yang disampaikan dokter kepada sahabat cerdas mengenai penyakit tuberkulosis ini? Ya, jadi saya Dr. Devi, spesialis paru di Rumah Sakit Nyai Ageng Pinati. Saya ingin menyampaikan ke sahabat cerdas Suara Gresik. Jadi untuk penyakit TB sendiri ini merupakan penyakit menular yang tidak hanya menyerang organ paru, tapi bisa organ yang lainnya. Khusus untuk TB paru, apabila di lingkungan sekitar memang kita menjumpai ada pasien atau ada orang yang batuk-batuk sudah lama, sudah minum obat, namun kalau tidak sembuh-sembuh, ada baiknya mungkin disarankan untuk ke dokter spesialis paru. Dan kita harus aware bahwa mungkin ini bukan batuk biasa, tapi mungkin ini adalah suatu penyakit tuberkulosis. Baik, itu tadi sebagai akhir dari talkshow kita hari ini, dokter. Ya, dokter, untuk di Rumah Sakitnya Ageng Pinati sendiri, jadwalnya untuk spesialis paru setiap hari apa aja, dok? Ya, untuk poliparunya kita buka dari hari Senin sampai hari Rabu. Untuk hari Senin dan hari Rabu kita buka dari mulai pukul 2 sampai pukul 4 untuk pendaftarannya, tapi untuk pelayanannya sampai sehabisnya pasien. Untuk hari Selasa untuk pendaftarannya dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Namun untuk pelayanan rawat inap kita 24 jam. 24 jam. Iya, betul. Untuk pendaftarannya sendiri bagi pasien penderita tuberkulosis ini yang ingin periksa ke Ya. Rumah Sakitnya Ageng Pinati sendiri seperti apa, dokter? Ya. Apakah harus ada ke rumah sakit untuk apa ya, dok ya? Yang by WA gitu seperti itu Ya, mungkin ada, dok? jadi untuk pendaftarannya kita bisa mendaftar langsung atau mendaftar lewat online atau bisa juga kita telepon dulu ke rumah sakitnya Ageng sakitnya langsung Pinati, bisa ya. Dan kita juga menerima baik itu pemeriksaan umum untuk pasien umum maupun BPJS atau dengan asuransi-asuransi yang lain. Jadi nanti bisa ditanyakan di bagian customer service rumah sakit Nyai Ageng Pinati. RSI Nyai Ageng Pinati. Betul. Baik. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ya, Dokter terima Devi kasih. yang sudah hadir di studio Suara Gresik, yang sudah memberikan informasi dan juga pengetahuan baru nih, yang Ya. penting juga untuk kita dan untuk kita semua, untuk sahabat cerdas dan juga saya nih sahabat cerdas. Ya. Tadi juga saya ulang ya, untuk sahabat cerdas yang ingin periksa spesialis paru di Rumah Sakitnya Ageng Pinati, bisa langsung datang ke rumah sakitnya ataupun secara online by WA ataupun telepon di rumah sakitnya langsung ya. Untuk Instagramnya sendiri bisa ke @RSI Nyai Ageng Pinati ya sahabat cerdas. Jadi untuk sahabat cerdas jika ingin tanya-tanya ataupun konsultasi dan lain sebagainya bisa langsung ke Instagramnya, juga bisa nanti di Instagramnya juga sudah tertera nomor dari rumah sakit Nyai Ageng Pinatinya langsung sahabat cerdas. Baik, saya akhiri, saya dari host Talkshow Niaga hari ini. Ya sahabat cerdas, saya ingatkan ya, nanti ketika hari Sabtu pukul 9 gitu sahabat cerdas akan ada talkshow niaga ya, setiap hari Sabtu pukul 9 akan ada talkshow niaga
di Suara Gersik. Jadi saya Meristiana selaku host Suara Gersik dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.